satu tema besar. Membawa apa? Satu tema besar. Yang nanti semua ayat-ayat di bawahnya akan mengerucut pada tema besar tersebut. Ini serius ini, serius. Jadi setiap surat memiliki apa? Tema besar. Judul utama. Nanti semua ayat-ayat yang masuk di dalam surat tersebut itu pasti akan mengerucut untuk mendukung tema besar pada surat tersebut. Contoh, Al-Baqarah. Tema besarnya apa? Sapi. Astagfirullah. 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 Masya Allah. Tema besar surat Al-Baqarah. Tidak ada apa-apa, biasa aja. Salah itu bukan aib ya. Saya sok ngerti begini yo gara-gara mungkin dengar lebih awal atau baca lebih awal. Coba tidak dengar dan tidak baca pada-pada karui, itu kan? Maka itulah fungsinya ngaji seperti ini. Tema besar surat Al-Baqarah dikatakan oleh para ulama ahli tadabbur itu ada pada satu ayat Al-Baqarah. Apa ayatnya? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu tema besarnya Al-Baqarah. Jadi tema besar Al-Baqarah itu adalah isu di mana Allah menciptakan manusia untuk menjadi penghuni bumi. Maka nanti semua ayat di Al-Baqarah tadi itu akan ke arah sana. Yang mendukung suksesnya manusia menjadi khalifah di muka bumi. Dan apa-apa perkara yang merusak kekhalifahan manusia di muka bumi. Faham sampai sini? Itu tema besarnya Al-Baqarah. Nah, termasuk di dalamnya ada ayat puasa. Maka berarti puasa ini pula mengerucut pada kesuksesan Bani Adam menjadi khalifah di muka bumi. Supaya mereka sukses menjalankan amanah tersebut, maka ada ayat di dalamnya tentang puasa. Maka puasa itu adalah sumber kesuksesan manusia untuk meraih kekhalifahan atau kekhilafahan di muka bumi. Jangan dikira HTI, khilafah. HTI. Tidak ada lagi. Ini tema umum ini. Sudah termasuk puasa. Maka apabila kita baca ayat-ayat puasa 183 sampai 187, ada kalimat la'allakum, la'allahum. Itu ada kalimat itu di akhir ayat-ayat. Contoh, ayat pertama 183. Ya apa sih Ustadz? Pertama kok 183? Ayat pertama yang berbicara tentang puasa. Pada ayat 183. Kita baca ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa mobil itu tidak pindah-pindah? Saya ini ceramah kok ndelok mobil gak pindah ya. Sudah fokus di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lihat kalimat la'allakum tattaqun. Allah perintahkan kita puasa agar kita bertakwa. Tujuannya agar kita menjadi orang yang takwa. Sekarang, apa kaitannya takwa dengan khalifah di muka bumi? Takwa itu apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kalau manusia di muka bumi ini dengan puasanya bisa menahan diri dari larangan Allah, contoh, orang puasa kuat gak ngempet ngerokok? Mana perokok-perokok? Ayo ngomong. Kuat gak ngempet ngerokok? Dari subuh sampai maghrib. Pertanyaannya, kenapa maghrib sampai subuh kok jadi gak kuat lagi? Nah, maka dari situ Allah menunjukkan kepada kita semua perintah Allah, semua larangan Allah pada hakikatnya kita mampu. Masalahnya kita tidak mau. Masalahnya apa? Tidak mau. Nah, maka kalimat la'allakum tattaqun, ketika seorang manusia itu memiliki makna takwa yang sesungguhnya, maka tugas amanat menjadi khalifah itu akan berjalan dengan baik. Karena dia senantiasa taat dengan perintah Allah dan dia senantiasa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu poin pertama. Takwa menurut Abu Hurairah mirip sama percis dengan takwa menurut Umar Ibnul Khattab. Apa itu? Engkau lewat di suatu jalan yang berduri, maka bagaimana engkau meletakkan telapak kakimu? Bagaimana caranya? Kita akan berhati-hati, melangkah pelan tapi pasti. Yang kita pastikan jangan sampai kaki kita menginjak apa? Duri. Nah itulah takwa. Maka ketika khalifah ini menjalankan
kekhalifahannya, menjalankan amanah yang Allah berikan dengan penuh kehati-hatian. Oh, ini hutan lindung, tidak boleh ditebang. Oh, ini hutan kalau ditanemin sawit nanti ketika terjadi banjir akan mendatangkan bencana. Loh, ini serius ini, jangan guyon, ini serius. Tadi maghrib serius, guyon, ini serius. Oh, ini uang rakyat, kalau dibuat bayar BOP, maka akan ada uang yang terkurangi yang menjadi haknya siapa? Rakyat. Kalau bertakwa. Maka untuk mencapai kehati-hatian yang itulah takwa, Allah ajak kita untuk puasa. Nomor 2, takwa itu apa? Solusi. Maka ketika manusia menjadi khalifah di muka bumi, kemudian tidak ada ceritanya wong urip gak duwe masalah. Nggih napa nggih? Maka masalah itu akan selesai dengan takwa. Cek. Surat At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Seorang khalifah manusia di muka bumi yang dengan puasa itu, puasanya mengantarkan dia menjadi takwa. Kalau dia takwa, ada masalah, Allah kasih jalan keluar. Ada krisis moneter, Allah kasih rezeki. Ada urusan, Allah bikin mudah. Nah, maka termasuk puasa ini juga tujuan utama terbesarnya takwa. Nomor 2. Anda buka surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Di akhir ayat 185 ada kalimat la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang yang pandai bersyukur. Maksudnya apa? Gak rakus. Sekarang sumber kehancuran dunia ini apa? Salah satunya. Jawab aja, tidak usah takut. Rakus. Itu hutan di Aceh habis, bukan untuk kebutuhan, tapi untuk memenuhi kerakusan. Perang muncul di mana-mana, itu bukan untuk kebutuhan, tapi rakus menguasai minyak di daerah jajahan. Itu bupati, wali kota, dan seterusnya, gubernur, itu rela membayar uang karena rakus dengan jabatan. Nggih napa nggih? Itu beberapa oknum polisi yang sampai dadi polisi gak kena karena masuknya jual sawah. Tahu? Kok jadi diem kalau polisi? Karena masuknya jual sawah. Akhirnya setelah jadi, ngepro anak kecil pakai helm. Sampai kepalanya pecah, sekarat, meninggal dunia. Coba, masalahnya apa? Kerakusan. Rakus jabatan, rakus harta, rakus ketenaran, rakus ini, rakus itu. Rakus semuanya menjadikan dia rusak. Maka oleh Allah diajarkan la'allakum tashkurun, supaya ngerti batas kapan kita harus bersyukur. Nah, ayat tentang syukur ini diawali ayat tentang Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran itu turun bukan untuk khataman tok, tapi Quran itu turun hidayah, hudan linnas, penjelasan dari hidayah tersebut, petunjuk tersebut, dan pembeda mana yang benar, mana yang salah. Nah, syukur di dalam ayat 185 ini adalah dengan mengikuti Al-Quran. Contoh, Anda buka surah Al-Insan. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami berikan jalan kepada manusia ini. Iya Banda, surat apa? Al-Insan. Inna hadainahu sabil, kami tunjukkan jalan. Dalam ayat yang lain, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Najdain, dua jalan. Sudah? Imma syakiron, boleh jadi dia bersyukur dengan jalan itu. Artinya bersyukur apa? Jalannya diikuti. Wa imma kafura, dan boleh jadi kufur. Kufur artinya apa? Jalan yang telah dia ketahui diingkari. Google Map. Dalam 300 meter belok kanan. Setelah 300 meter kita belok kiri. Google Map-nya bilang apa? Anda belok kiri ke rumah janda. Biasa kan begitu ya, yang di guyon-guyon WA itu. Nah, maka kalimat la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Maksudnya bersyukur di sini melo panduan
Al-Quran. Kalau kalian ikuti panduan Al-Quran, maka kalian akan sukses menjadi khalifah di muka bumi. Terakhir penutup. Anda buka 187. Maaf, 187 sama 186. 186. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Ayat tentang doa di tengah ayat-ayat puasa yang menunjukkan Allah dekat. Tujuannya apa? La'allahum yarshudun. Agar mereka mendapatkan bimbingan ilmu, rusydah. Bimbingan ilmu. Nah, maka dengan puasa tadi, plus meminta kepada Allah, kita akan dibimbing oleh Allah dengan ilmu itu. Kalau kita punya ilmu dengan puasa ini, ilmu apa? Ilmu mengendalikan diri. Ilmu pada hakikatnya kita ini mampu, cuma kita sedang tidak mau. Kalau kita mengerti ilmu-ilmu tadi, maka tugas amanah menjadi khalifah di muka bumi akan terlaksana. Nah, maka antum cek 4 la'allah di dalam ayat puasa. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun. Dan yang terakhir, la'allahum yattaqun. Berarti puasa itu Anda mau muter kemanapun, tujuan akhirnya adalah tema utama khalifah di muka bumi biar sukses mengemban amanah. Dan kemudian ada 4 tujuannya. Tapi yang kedua, yang keempat sama dengan yang pertama. Maka menjadi berapa? 3. Supaya kita takwa kalau takwa urusan beres. Supaya kita syukur dan tidak rakus. Dan yang ketiga, supaya kita mendapatkan bimbingan ilmu dari Allah. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.